Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya Membaca Makna bersama Pak Muhyar. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan bersama dengan mahasiswa saya di Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Kifayah Riau, program studi Manajemen Bisnis Syariah. Dan juga bersama dengan mahasiswa saya di Institut Agama Islam IAI Diniyah Pekanbaru, program studi Ekonomi Syariah, dalam mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Adik-adik mahasiswa, mohon Anda mengikuti uraian saya berikut ini, disimak dengan baik-baik. Setelah itu tolong adik-adik berikan komentar, tulis komentar di bawah video ini. Dan adik-adik jangan lupa tolong berikan sumbangan like dan subscribe-nya. Baik adik-adik, pertemuan kita pada hari ini adalah kita awali dengan melihat landasan filosofis terhadap sesuatu yang ingin kita bicarakan. Karena memang kalau kita ingin mentelaah sesuatu, ingin mendiskusikan sesuatu, ada baiknya kita lihat dulu aspek filosofisnya. Nah, untuk itu tema pertemuan pertama kita beri judul Tinjauan Filosofis Pentingnya Hukum dalam Aktivitas Bisnis. Nah, mengawali pertemuan kita kali ini, saya ingin mengajak teman-teman, adik-adik untuk membicarakan seorang tokoh yang mengemukakan prinsip-prinsip etika dan keadilan, yaitu John Rawls. John Rawls ini mengemukakan konsep the veil of ignorance, yaitu cadar ketidaktahuan, dalam bukunya yang dia beri judul A Theory of Justice, teori keadilan. Nah, John Rawls ingin mengemukakan kepada kita dalam konsep cadar ketidaktahuan, the veil of ignorance, bahwa kita hendaknya dalam membuat kebijakan, dalam memposisikan lahirnya sebuah kebijakan, mesti kita posisikan diri kita di balik cadar ketidaktahuan. Artinya apa? Kita memposisikan diri kita bukan sebagai orang yang kaya, bukan sebagai orang miskin, bukan sebagai konglomerat, bukan sebagai orang berpengetahuan, bukan sebagai orang berpendidikan tinggi atau rendah, tetapi kita benar-benar berada di balik layar itu, di mana kita betul-betul ingin memproduksi keadilan, sehingga ide tentang keadilan itu tidak menjadi bias, atau keputusan-keputusan kita itu tidak berkaitan tersebab oleh status sosial seseorang, tapi memang benar-benar keadilan untuk keadilan. Nah, berangkat dari konsep ini, kalau kita belajar aspek hukum dalam bisnis, kita juga perlu mengetahui landasan filosofis dari sesuatu yang kita pelajari. Nah, landasan filosofis merupakan dasar-dasar pemikiran filosofis yang menjadi pondasi untuk suatu teori, konsep, atau pandangan tertentu. Nah, maka ketika kita bicara bisnis, dan bisnis itu aktivitas ekonomi, mesti mengedepankan nilai-nilai keadilan. Itulah yang dikemukakan oleh John Rawls tadi, walaupun ada banyak ahli-ahli lain yang mengemukakan itu. Nah, kemudian secara filosofis, kalau kita mengetahui landasan filosofis itu, kita akan memahami landasan pemikiran yang kuat di balik argumen, konsep, atau teori dari suatu ilmu. Nah, dalam hal ini kita membahas aspek hukum dalam bisnis. Nah, sedangkan landasan filosofis hukum itu sendiri adalah dasar-dasar pemikiran filosofis yang membentuk dasar bagi konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, dan sistem hukum. Ini merupakan kerangka pikiran yang dapat membantu kita dalam memahami sifat, tujuan, dan etika hukum. Nah, saudara-saudara,
Landasan hukum dalam bisnis merangkum sekumpulan prinsip dan pandangan filosofis yang memberikan landasan etis dan konseptual untuk peran serta hukum dalam mengatur, mengarahkan, dan mengawasi aktivitas bisnis dalam masyarakat. Filosofis hukum bisnis ini mencakup beberapa elemen utama, termasuk penekanan pada keadilan dan etika dalam interaksi bisnis, perlindungan hak-hak individu dan kelompok, serta penciptaan kerangka hukum yang memfasilitasi kegiatan bisnis yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dihormati. Nah, pertimbangan filosofis utama dalam konteks hukum bisnis akan melibatkan penerapan etika dalam pengambilan keputusan bisnis. Ini mengimplikasikan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral yang dianggap penting dalam masyarakat, termasuk etika keadilan, kebenaran, dan kesetaraan. Oleh karena itu, hukum bisnis secara filosofis memegang peran penting dalam melindungi individu dan kelompok dari praktik bisnis yang merugikan atau tidak adil, dan juga dalam memastikan bahwa bisnis beroperasi dengan mematuhi standar etika yang diterima. Nah, selain itu, hukum bisnis juga didasarkan pada pandangan yang mengakui hak-hak individu dan pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis. Ini mencakup hak-hak pemilik bisnis, karyawan, konsumen, pesaing, serta hak-hak lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, jadi saudara-saudara, dengan demikian filosofis itu dalam aspek hukum membentuk landasan penting yang membantu memahami peran hukum dalam membentuk praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma moral dalam masyarakat. Nah, lalu apa pula kaitannya antara hukum dengan praktik bisnis? Hukum memiliki hubungan yang erat dengan praktik bisnis. Kenapa? Karena hukum adalah kerangka kerja yang mengatur, mengarahkan cara bisnis yang dilakukan dalam masyarakat atau pelaku bisnis maupun pihak masyarakat sebagai konsumen bisnis. Kaitan hukum dan praktik bisnis itu banyak, antara lain 1. Regulasi bisnis. Hukum mengatur aktivitas bisnis dengan menetapkan aturan dan regulasi yang harus diikuti oleh perusahaan. Ini mencakup aspek-aspek seperti pendirian perusahaan, perlindungan hak-hak konsumen, perlindungan lingkungan, serta kewajiban pajak dan perpajakan. Yang kedua, perlindungan konsumen. Hukum bisnis melibatkan perlindungan konsumen dari praktik bisnis yang merugikan atau tidak adil. Ini termasuk tindakan hukum terhadap penipuan, penggunaan iklan yang menyesatkan, produk yang tidak aman, praktik bisnis lain yang dapat merugikan konsumen. Yang ketiga, hak kekayaan intelektual. Hukum melindungi hak-hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan mendorong dalam inovasi dan melindungi produk dan layanan yang dikembangkan oleh perusahaan dan penggunaan yang tidak sah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, perjanjian bisnis. Setiap perjanjian bisnis yang dilakukan antara individu dengan individu, perusahaan dengan individu, atau perusahaan dengan perusahaan, bahkan negara dengan negara, itu mesti dilindungi oleh hukum, mengacu kepada hukum. Dapat mencakup kontrak kerjasama, perjanjian pemasok, perjanjian lisensi, dan perjanjian-perjanjian lainnya. Kemudian pengaturan pasar. Hukum memainkan peran penting dalam pengaturan pasar dan persaingan bisnis yang sehat. Hukumlah yang dapat mengatasi regulasi terhadap monopoli, praktik persaingan tidak sehat, dan penyalahgunaan kekuatan pasar. Kemudian yang keenam, tanggung jawab sosial perusahaan atau yang kita kenal dengan sebutan CSR. Nah,
Secara hukum mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, membuat program-program bagaimana perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah penyelesaian sengketa nomor 7. Hukum menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik dan sengketa dalam bisnis. Ini mencakup proses hukum seperti mediasi, arbitrase, dan proses peradilan yang membantu dalam penyelesaian perusahaan yang berselisih bersama mitra bisnis atau pihak ketiga. Dan juga hukum memberikan pijakan atau landasan dalam memediasi persengketaan sebelum masuk ke ranah hukum di pengadilan. Karena penyelesaian di pengadilan bukanlah satu-satunya penyelesaian hukum yang bisa dipilih oleh perusahaan atau pelaku bisnis. Kemudian yang kedelapan adalah pengukuran kinerja bisnis. Hukum juga dapat berdampak pada pengukuran kinerja bisnis melalui kewajiban pelaporan keuangan, audit, dan ketentuan hukum lainnya yang mempengaruhi bagaimana perusahaan melaporkan hasil keuangannya. Dengan demikian saudara-saudara, hukum bukan hanya mengatur praktik bisnis, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang mempengaruhi cara perusahaan beroperasi, berinteraksi dengan pemangku kepentingan, dan mematuhi, ini yang paling penting, standar etika dalam dunia bisnis. Kaitan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, aman, dan berkelanjutan, serta mengutamakan maslahah untuk kepentingan orang banyak. Baik saudara-saudara, itulah pertemuan kita pada pertemuan perdana ini. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas aspek-aspek lain yang berkaitan dengan aspek hukum dalam bisnis. Demikian, terima kasih, selamat mengikuti perkuliahan. Sekali lagi saya menunggu komentar saudara di bawah video ini. Terima kasih, sampai ketemu, salam hormat dan salam sayang untuk orang-orang terkasih Anda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.